Ania, mahasiswi dari Stikes Asia Palembang, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul atau anatomi pelvis. Selamat menyaksikan. Panggul merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses persalinan anatomi panggul manusia. Sangat penting dikuasai oleh bidan karena anatomi panggul ini sebagai bekal, sebagai salah satu persyaratan penting dalam memahami proses persalinan. Dengan kita memahami anatomi tulang panggul atau anatomi jalan lahir atau anatomi pelvis dengan baik, maka kita sebagai bidan dapat melaksanakan asuhan kebidanan pada ibu dengan paripurna. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul atau anatomi pelvis. Baik, yang pertama yaitu tulang panggul terdiri dari dua tulang, yaitu ada tulang keras yang terbentuk oleh tulang-tulang, ada tulang lunak yang terbentuk oleh otot-otot ligamentum yang berfungsi untuk membentuk lapisan jalan lahir dan menyangga alat-alat genitalia. Pada bagian panggul keras dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada bagian atas lebar atau pelvis mayor atau panggul besar yang berfungsi untuk mendukung isi perut. Kemudian ada bagian bawah yaitu pelvis minor, merupakan wadah alat-alat kandungan dalam menentukan jalan lahir. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu panggul besar atau pelvis mayor dibentuk 4 buah tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau os coccyx ini dan 1 tulang kelangkang os sacrum dan 1 tulang tungging atau oxygis. Yang pertama yaitu tulang pangkal paha atau os coccyx, terdiri dari 3 buah tulang yang berhubungan satu sama lain. Kita bisa melihat pembagiannya dari acetabulum. Acetabulum tersebut ialah cawan untuk kepala tulang paha atau caput femoralis. Acetabulum ke atas disebut tulang usus atau tulang os ilium. Acetabulum ke bawah disebut tulang duduk atau os ischium. Acetabulum ke depan disebut tulang kemaluan atau os pubis. Os ilium merupakan tulang terbesar dari panggul yang membentuk bagian atas dan belakang panggul. Pada bagian atas alan tulang yang disebut crista iliaca. Dengan depan, ujung, dan belakang terdapat tonjolan tulang yang disebut spina iliaca anterior superior. Anterior itu depan, posterior itu belakang, superior itu atas, inferior itu bawah. Tonjolan yang di depan ini disebut spina iliaca anterior superior. Tonjolan agak ke bawahnya adalah spina iliaca anterior inferior. Tonjolan di belakang disebut spina iliaca posterior superior. Tonjolan di bawahnya spina iliaca posterior inferior. Di bawah sipi ada cekungan pada tulang ini yang disebut incisura ischiadica major. Pada os ilium ini terdapat sebuah lajur yang disebut linea innominata atau linea terminalis ini yang menjadi batas antara panggul besar dengan panggul kecil. Pada os ilium ini, kiri dan kanan terdapat tulang ini yang disebut fossa iliaca. Tulang duduk terdapat di bagian bawah tulang usus. Ini
Pada bagian belakang terdapat di sebelah bawah tulang usus pinggir belakang berdiri ialah ini tonjolan yang disebut dengan spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica terdapat lekungan ini yang disebut dengan incisura ischiadica minor, dan yang di sini adalah incisura ischiadica mayor. Selanjutnya yaitu tulang kemaluan. Tulang kemaluan ini yaitu di depan tulang os ilium. Di depan tulang duduk dinamakan symphysis os pubis. Tulang duduk membatasi sebuah lubang dalam tulang panggul yang disebut dengan foramen obturatum. Foramen yaitu sebuah lubang pada tulang. Pada os pubis ini terdapat tungkai kemaluan yang menghubungkan antara tulang usus dengan tulang kemaluan yang disebut dengan ramus superior osis pubis. Sedangkan tungkai yang menyambungkan antara tulang duduk dengan tulang kemaluan yaitu ini disebut dengan ramus inferior osis pubis. Ramus inferior kiri dan kanan membentuk arcus pubis atau segitiga. Tulang pangkal paha kiri dan kanan dihubungkan oleh symphysis pubis. Selanjutnya yaitu tulang kelangkang atau os sacrum. Tulang os sacrum terbentuk segitiga, terletak di bagian belakang antara pangkal paha tulang os sacrum. Terdiri dari 5 ruas tulang yang bersatu. Tulang ini terdiri dari 5 ruas tulang yang senyawa. Permukaannya yang cekung dari atas ke bawah maupun dari samping kiri dan kanan. Di kanan dan kiri garis tengahnya terdapat lubang ini yang dilalui oleh syaraf Frankenhauser atau pembuluh darah kecil yang disebut dengan foramen sacralia anteriora jika dilihat dari depan, dan foramina sacralia posterior kalau dari belakang. Pada bagian belakang terdapat garis-garis tengah, terdapat cuat-cuat duri yang disebut dengan crista sacralis. Pada bagian atas yang ini berhubungan dengan ruas kelima tulang pinggang. Pada os sacrum ini terdapat tonjolan yang disebut dengan promontorium. Kesamping tulang sacrum berhubungan dengan tulang pangkal paha dengan perantara persendian yang disebut dengan articulatio sacroiliaca. Ke bawah tulang belakang ini berhubungan dengan tulang tungging terdapat persendian yang disebut dengan articulatio sacrococcygeus. Selanjutnya yaitu tulang tungging atau os coccygeus. Tulang ini terdiri dari 3-5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat persalinan, tulang tungging ini dapat terdorong ke belakang 1-2 cm sehingga memperluas jalan lahir. Selanjutnya yaitu adalah pelvis minor atau panggul kecil, mempunyai arti penting karena tempatnya alat-alat reproduksi wanita. Pada pelvis minor ini memiliki ciri khas yang terdiri dari 4 bidang. Yang pertama yaitu adalah pintu atas panggul, bidang luas panggul, bidang sempit panggul, dan pintu bawah panggul. Yang pertama yaitu ada pintu atas panggul yang terbentuk mulai dari promontorium, yang ini, sayap os sacrum kiri dan kanan, articulatio sacroiliaca
kiri dan kanan, linea terminalis kiri dan kanan, ramus superior osis pubis kiri dan kanan, dan pinggir atas simpisis. Pintu atas panggul ada 3 ukuran penting, yaitu yang pertama yaitu ukuran muka belakang atau conjugata vera. Ukuran ini dari tepi atas simpisis ke promontorium sini seperti ini, yaitu ukurannya 11 cm. Ukurannya pada panggul normal yaitu 11 cm. Ukuran 11 cm ini pada wanita hidup tidak dapat diukur secara langsung, tetapi ukurannya dapat diperhitungkan melalui konjugata diagnolis. Panjang konjugata diagnolis diukur antara promontorium ke tepi bawah simpisis pada saat periksa dalam, yaitu yang ukurannya 12,5 cm. Untuk mendapatkan ukuran muka belakang dari konjugata vera dari tepi atas simpisis ke promontorium tinggal dikurangi 1,5 cm, yaitu ukuran melintang atau diameter transversal. Diukur dari linea terminalis kiri dan kanan yang ukurannya didapatkan yaitu 12,5 cm. Setelah itu ukuran serong atau diameter oblik, jarak antara tuberculum pubis ke articulatio sacroiliaca yang didapatkan hasilnya yaitu 13 cm. Yang kedua yaitu bidang luas panggul. Bidang ini terbentang antara pertengahan simpisis yang ini, pertengahan acetabulum sini, dan pertemuan antara sakro 2 dan 3 di sini. Ukuran muka belakang yaitu pertengahan antara simpisis dan pertemuan antara luas sakro 2 dan 3. Yang didapatkan hasilnya yaitu 12,75 cm. Ukuran melintangnya yaitu kedua acetabulum, pertengahan acetabulum, yang didapatkan hasilnya yaitu 12,5 cm. Ketiga yaitu bidang sempit panggul, terbentuk antara tepi bawah simpisis ke spina ischiadica dan memotong tulang belakang ossacrum setinggi 1-2 cm di atas ujung sakrum. Untuk ukuran muka belakang yaitu dari tepi bawah simpisis ke ujung sakrum, yang didapatkan hasilnya itu 11,5 cm. Untuk ukuran melintangnya yaitu dari spina ischiadica didapatkan hasilnya 10 cm. Pada bidang ini merupakan titik putar dari pintu atas panggul menjadi pintu bawah panggul. Yang terakhir yaitu pintu bawah panggul, merupakan suatu bidang tetapi terdiri dari 2 segitiga dengan dasar yang sama, ialah garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Segitiga depannya yang di dasarnya yaitu tuber osis ischiadicum dengan dibatasi oleh arcus pubis. Untuk segitiga belakang, dasarnya yaitu tuber osis ischiadicum dengan dibatasi oleh ligamentum sacrotuberosum kanan dan kiri. Ini untuk segitiga depan dan ini untuk segitiga belakangnya. Untuk ukuran muka belakang yaitu dari tepi bawah simpisis menuju tulang kelangkang ossacrum yang di sini, yang hasilnya yaitu didapatkan 11,5 cm. Untuk ukuran melintangnya yaitu antara tuber osis ischiadica kanan dan kiri.
yang didapatkan hasilnya yaitu 10,5 cm. Dan untuk diameter sagittalis posterior yaitu dari ujung kelangkang ke pertengahan melintang. Berarti ke sini. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai anatomi panggul atau anatomi pelvis. Semoga penjelasan saya tadi bisa membantu dan bermanfaat untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.